Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Risalatul Muawanah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Wa'lam anna hukukal muslimi 'alal muslimi katsiratun. Wa'lam ketahui olehmu wahai saudaraku, anna hukukal muslimi akan bahwa sungguh hak-hak orang muslim, alal muslimi di atas orang muslim itu katsiratun, itu sangat banyak sekali. Sesama muslim kita punya hak atau kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Jadi setiap muslim yang lain itu punya hak dia kepada kita, di mana hak itu harus kita tunaikan, harus kita berikan kepada mereka. Di samping juga nanti ada hak-hak sesama manusia. Ini hak-hak sesama muslim, sangat banyak. Fa iza aradatal qiyama biha ala wajhiha fa'amilil muslimina fi ghaibatihim wa hudurihim bima tuhibbu ay yu'amiluka bihi. Faiza aradta, maka apabila engkau kepengen al-qiyama biha, kepengen akan melaksanakan dengannya hak ala wajihiha di atas wajahnya hak, maksudnya di atas jalannya hak, fa'amilil muslimin, maka perlakukan olehmu akan orang muslim fi ghaibatihim, dalam kegaiban mereka, wa hudurihim, dan dalam kehadiran mereka, bima tuhibbu, dengan sesuatu yang engkau suka, ayu amilu kabeh, bahwa memperlakukan oleh mereka itu akan engkau bihi, dengannya sesuatu. Fa idza aradatal qiyama biha, apabila engkau berkehendak akan melaksanakan dengannya hak, ala wajhiha, di atas wajahnya hak. Maksud di atas wajahnya hak, kita pengen melaksanakan semua hak itu dengan cara yang sebenarnya terhadap sesama muslim. Gimana caranya? Fa'amilil muslimin, maka perlakukan olehmu akan orang muslim fi ghaibatihim, dalam gaib mereka. Ketika orang muslim itu saudara kita enggak ada di hadapan kita, kita perlakukan mereka dalam kegaiban mereka, wa hudurihim, dan dalam hadir mereka. Ketika mereka ada di hadapan kita, bima tuhibbu, dengan sesuatu yang engkau suka, ayu amiluka, bahwa mereka memperlakukan kamu dengannya. Bahasa mudahnya, bila kita pengen melaksanakan hak-hak orang lain, caranya yaitu perlakukan orang lain, baik ketika mereka nggak ada di hadapan kita, atau ketika mereka ada di hadapan kita, dengan sesuatu yang kita suka, atau kita pengen diperlakukan seperti itu. Sebagaimana kita pengen diperlakukan bagaimana, maka begitu pula kita memperlakukan orang lain. Ketika kita pengen dihormati oleh orang lain, maka kita menghormati orang lain. Ketika kita pengen orang lain berbicara baik tentang kita, maka kita pun berbicara baik tentang orang lain, tentang saudara kita, baik ketika mereka ada di hadapan kita atau ketika mereka enggak ada. Wajahid nafsaka wa waqtin qalbaka ala an tuhibba lahum minal khairi ma tuhibbu li nafsika wa takrahu lahum minasyarri ma takrahu li nafsik. Wajahid nafsaka, dan perjuangkan olehmu akan dirimu, waqtin qalbaka, teguhkan olehmu qalbaka, akan hatimu, ala antuhibba, kepada bahwa engkau menyukai, lahum, bagi mereka, minal khairi, dari kebaikan, akan sesuatu, tuhibbu, yang engkau sukai, li nafsika, bagi dirimu, wa takrahu lahum, dan engkau benci bagi mereka dari keburukan, ma takrahu, sebagaimana engkau membenci li nafsika, bagi dirimu. Itu caranya. Wajahid nafsaka, perjuangkan olehmu akan dirimu. Selalu kita berusaha. Waqtin qalbaka, teguhkan akan hatimu. Kita teguhkan dalam hati kita, supaya kita bisa menyukai segala kebaikan untuk orang lain, sebagaimana kita menyukai kebaikan untuk diri kita. Dan kita benci keburukan yang menimpa mereka, atau keburukan apapun, sebagaimana kita benci keburukan itu untuk diri kita sendiri.
Jadi bahasa mudahnya, kebaikan apapun yang pengen kita miliki, kita juga harus senang bahwa saudara kita juga memilikinya. Segala keburukan yang kita tidak kepengen untuk menimpa kita, begitu juga kita jangan suka ada keburukan apapun yang menimpa saudara kita. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak berimanlah oleh salah satu kamu hatta, sehingga yuhibba, menyukai ia, li akhihi, bagi saudaranya, ma yuhibbu, akan sesuatu yang dia sukai, li nafsihi, untuk dirinya. Tidak berimanlah salah satu kamu. Kita belum dianggap beriman. Ada juga penafsiran, belum sempurna iman kita, hingga kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Nah, ini kalau semua hadis ini diamalkan, maka sungguh negeri ini akan aman banget. Kita sukai untuk saudara kita apa yang kita sukai untuk diri kita. Nggak ada barang-barang yang hilang. Karena kita tidak suka kehilangan barang. Orang lain juga nggak suka kehilangan barangnya. Akhirnya pencuri itu nggak ada. Nggak ada maling, nggak ada pencuri, nggak ada yang menyakiti orang lain, nggak ada yang menzalimi orang lain. Kalau semua orang mengamalkan sabda Nabi ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Bermula orang muslim bagi muslim itu kal bunyan, seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, yang menguatkan oleh sebahagiannya bangunan akan sebahagian yang lain. Itu Nabi mengumpamakan orang muslim terhadap muslim lain itu seperti satu bangunan, satu rumah, di mana satu bahagiannya itu menguatkan bahagian yang lain. Semuanya saling mendukung. Nggak ada bahagian yang sepele, semuanya penting. Bahkan ada para tokoh yang menyatakan bahwa kita manusia ini bahagian dari alam ini. Nah, juz'un min ajza'il alam. Kita manusia ini merupakan bahagian dari bahagian alam. Artinya begini, kalau kita umpamakan alam ini semacam satu mesin jam, kita merupakan satu bahagian dari mesin jam itu. Manakala dalam jam itu ada satu baut yang rusak, maka fungsinya semuanya akan terganggu. Begitu juga di dunia ini. Dunia ini merupakan satu mesin besar, satu alam raya. Kita manusia ini bahagian di dalamnya. Di mana kedudukan kita sama dengan kedudukan yang lain. Ketika ada satu orang yang melakukan keburukan, itu efek buruknya bukan hanya menimpa kita sendiri, tapi akan terpengaruh kepada orang-orang lain juga. Karena ini dianjurkan, hendaklah kita menyukai untuk saudara kita apa yang kita sukai untuk diri kita sendiri, supaya semuanya damai, tentram. Wakal jasadil wahid. Nah, dan lagi orang muslim bagi muslim yang lain itu kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu, seperti satu tubuh, di mana satu orang itu bahagian dari orang lain. Satu tubuh terdiri dari kepala, tangan, kaki, dan urat-urat segala macam saraf-saraf. Semua muslim itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal hama. Idza ishtaka, apabila mengeluh darinya satu tubuh tadi, adwun, oleh satu anggota, tada'a lahu sa'irul jasad, ikut terbawa baginya satu anggota tadi oleh sa'irul jasad, oleh seluruh tubuh yang lain, bis-sahri wal hama, dengan bis-sahri enggak bisa tidur, wal hama, dan ikut demam. Jadi ada juga perumpamaan bahwa sesama muslim ini seperti satu tubuh. Ketika satu anggota tubuh sakit, maka tubuh yang lain pun, anggota tubuh yang lain ikut sakit. Nggak bisa tidur, jadi demam. Ketika seseorang sakit gigi, maka bukan gigi doang yang ikut merasakan sakit, kepala, bagian tubuh yang lain, susah tidur, susah makan, dan semuanya. Begitu juga sesama muslim. Ketika seseorang di antara muslim itu merasa ada beban, ada kesusahan, maka muslim yang lain harus ikut merasakan hal yang sama. Wa qala Yahya bin Mu'ad rahimahullah, telah berkatalah oleh Yahya bin Mu'ad rahimahullah, apa kata beliau?
Idza lam tastati' an tanfa'al muslimina fala tadurruhum. Apabila engkau tidak sanggup bahwa engkau beri manfaat akan orang muslim, fala tadurrahu, maka janganlah engkau memudaratkan akan mereka. Ini kata Yahya bin Mu'ad. Ketika kita tidak sanggup untuk memberi manfaat kepada orang lain, minimal jangan memudaratkan mereka, jangan menyusahkan mereka. Wa idza lam tastati' an tasurrahum fala tasu'hum. Wa idza lam tastati', apabila tidak engkau sanggupi akan bahwa engkau gembirakan akan mereka, fala tasu'hum, maka jangan engkau menyakiti akan mereka. Kalau tidak sanggup membuat mereka senang, jangan menyusahkan mereka. Nah, jangan menyakiti mereka. Wa idza lam tastati' an tafrahahum fala taghummahum. Wa idza lam tastati', apabila engkau tidak mampu engkau buat gembira akan mereka, fala taghummahum, maka jangan engkau membuat berduka akan mereka. Bila tidak sanggup membuat orang lain gembira, jangan membuat orang lain berduka. Ya, minimal ya sama dengan tetap. Wa idza lam tastati' an tamdahahum fala tadummahum. Dan apabila engkau tidak sanggup bahwa engkau puji akan mereka, fala tadummahum, maka jangan engkau cela akan mereka. Ketika kita tidak sanggup memuji orang lain atau mungkin enggak ada hal-hal yang bisa dipuji, jangan kita cela mereka. Wa qala Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Telah berkatalah oleh tuanku, siapa beliau? Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Apa kata beliau? Kun ma'al haqqi ka'alla khalqa wa kun ma'al khalqi ka'alla nafsa. Jadilah kamu bersama hak, bersama Allah itu ka'an la khalqa, seolah-olah enggak ada makhluk. Dalam lafaz yang lain, kun ma'al haqqi bila khalqin. Jadilah kamu bersama hak dengan tanpa makhluk. Adalah kamu bersama Allah itu seolah-olah enggak ada makhluk. Ketika kita sedang berhubungan dengan Allah, beribadah segala macam, seolah-olah makhluk itu enggak ada. Kita enggak mengingat yang lain. Enggak ada perantara dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kun ma'al khalqi ka'alla nafsa. Dan adalah engkau bersama makhluk itu seolah-olah enggak ada jiwa. Maksudnya enggak ada jiwa yang lain. Ketika kita bersama makhluk Allah, bersama seseorang, maka seolah-olah enggak ada orang lain. Artinya kita perhatian penuh kepadanya, mendengarkan ucapannya, ngobrol. Jadi enggak ada penghalang yang lain yang bisa mengganggu hubungan kita dengan makhluk. Bukan berarti ketika kita bersama makhluk kita melupakan Allah. Tidak. Allah tetap bisa diingat dengan hati. Zikir tetap jalan. Wa qala ba'dus salaf, berkatalah oleh sebahagian salaf, an-nasu mubtala wa mu'afa farhamu ahlal bala wa syukurullaha alal afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Berkata sebahagian salaf, an-nasu mubtalan wa mu'afan, manusia itu ada yang sedang berbala, wa mu'afan, ada yang sehat. Manusia itu dibagi dua, ada yang dalam ujian, dalam cobaan, banyak beban, ada yang mu'afan, sehat, kondisinya aman semuanya. Farhamu ahlal bala, maka sayangi olehmu akan ahlal bala, orang yang sedang ditimpa bala. Orang yang kena musibah, ditimpa bala, banyak masalah, disayangi, dibantu, ditolong. Washkurullah alal afiyah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah atas kesehatan. Bila mendapatkan kesehatan atau orang-orang yang mendapatkan kesehatan, alhamdulillah. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.